Begini proses Mohammed bin Salman jadi Raja Arab Saudi bila Raja Salman meninggal. Putra mahkota Mohammed bin Salman tinggal menunggu waktu untuk naik tahta menjadi Raja Arab Saudi, dan itu terjadi bila ayahnya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud meninggal. Raja Saudi mendatang sangat berbeda karena usianya masih muda, kemungkinan akan bertahta sangat lama dibanding para pendahulunya. Selama 68 tahun hanya putra pendiri Arab Saudi, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud yang mendominasi negara. Salman, putra terakhir dari 34 putra Abdul Aziz yang memenuhi syarat, adalah raja saat ini. Pada 2017 dia memilih putranya Mohammed bin Salman sebagai pewaris tahta. Sejak itu, putra mahkota Mohammed juga dikenal sebagai MBS, telah menjadi pemimpin de facto negara dan menetralisir oposisi terhadap pemerintahannya. Pemerintahannya telah memenjarakan Pangeran Ahmed, satu-satunya saudara Raja Salman yang masih hidup dan memenuhi syarat sebagai raja. Sejak Salman naik tahta pada tahun 2015, mengambil alih dari saudara tirinya, almarhum Raja Abdullah, desas-desus tentang kematiannya telah beredar di kalangan diplomat dan analis. Sifat yang tidak diragukan dari kesehatannya yang buruk tidak diketahui, namun Salman yang berusia 86 tahun menghabiskan masa pandemi COVID-19 dengan mengasingkan diri di istana gurunya, telah muncul di depan umum dengan terlihat rapuh. Transisi dari Raja Salman ke putranya akan berjalan tidak seperti sebelumnya karena MBS 36 tahun adalah sosok untuk mengamankan tahta di usia yang sangat muda. Itulah salah satu alasan dia begitu penting, kata Christopher Hensel, mantan kuasa usaha di Kedutaan Amerika Serikat di Riyadh, kepada Insider yang dilansir Kamis kemarin. Dia mungkin akan berada di posisi itu untuk waktu yang sangat lama. Secara lebih rinci, beginilah proses MBS berubah menjadi Raja Arab Saudi. Transisi antara penguasa Saudi dan pewaris tahta setelah kematiannya. Banyak pesawat akan datang secara tiba-tiba, seringkali cepat dan mulus di depan umum. Ketika Salman meninggal, serangkaian protokol yang sudah mapan mulai bergerak sejalan dengan presiden dari kematian raja sebelumnya. Pertama, perusahaan pers negara Arab Saudi mengumumkan kematian dan waktu serta tempat pemakaman. Saluran televisi Saudi menangguhkan jadwal siaran rutin untuk mengumumkan doa. Undang-undang syariah mengatakan bahwa penguburan harus dilakukan secepat mungkin setelah kematian. Keluarga kerajaan Saudi sebagai pengikut kode Wahabi yang ketat tidak memuliakan kematian. Ketika Raja Abdullah meninggal di Riyadh pada 23 Januari 2015, jenazahnya dibungkus dengan kain, dibaringkan di atas tandu, dibawa oleh keluarganya ke Masjid Imam Turki bin Abdullah untuk pemakaman pada hari yang sama. Ketika Raja Fahd meninggal pada tahun 2005, jalan-jalan di sekitar masjid yang identik telah ditutup dan diamankan oleh Angkatan Laut, dan para sniper telah ditempatkan di dekat situs pemakaman. Tempat penguburan itu adalah pemakaman Al-Quds Riyadh, tempat sejumlah raja dan pangeran Saudi telah dikebumikan selama bertahun-tahun. Non-muslim tidak diizinkan masuk dan mereka juga tidak diizinkan di kuburan, kata Profesor Bernard Haeckel, seorang ahli politik Saudi di Universitas Princeton, kepada Insider. Tidak seperti kehidupan banyak bangsawan Saudi, kuburan mereka biasa saja, tidak menyertakan nama atau ornamen. Wanita dilarang menghadiri pemakaman dan penguburan. Kembali di Riyadh, tempat kantor otoritas tetap beroperasi dan tidak ada bendera yang diturunkan. Bela sungkawa diperkenalkan kepada Raja baru dan bai'ah dimulai. Bai'ah adalah upacara bai'at kepada Raja baru melewati para simpatisan yang menyambutnya, biasanya dengan mencium tangan atau bau untuk menunjukkan rasa hormat. Orang-orang berbela sungkawa dan juga pada dasarnya menunjukkan kesetiaan mereka kepada Salman sebagai penerus Abdullah.
kata John Jenkins, mantan duta besar Inggris untuk Arab Saudi yang melakukan perjalanan untuk menyambut Salman pada tahun 2015. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pemerintah, setiap upacara melihat raja baru memperoleh janji kesetiaan dari Dewan Kesetiaan. Satu set 34 individu yang mewakili rumah tangga anak-anak Abdul Aziz. MBS memperoleh 31 dari 34 suara. Itu ketika dia diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017. Ada diskusi pada saat itu, apakah kesetiaan kepadanya sebagai putra mahkota cukup untuk menjamin kesetiaan ketika dia menjadi raja, kata Dennis Horak yang menjabat sebagai duta besar Kanada untuk Arab Saudi antara 2015 hingga 2018 kepada Insider. Meskipun dinamika dalam rumah tangga kerajaan Saudi tidak jelas, konsensus di antara konsultan adalah bahwa MBS hanya akan membawa ruang siku. Saya berharap dia akan mendapat dukungan setidaknya sebanyak sekarang, mungkin lebih, karena dia memiliki beberapa tahun untuk mengkonsolidasikan situasinya. Heikel menyebutkan, saya tidak berharap akan ada perlawanan. Jika ada perlawanan mungkin 1 atau 2 orang dan itu pernah terjadi sebelumnya, itu bukan masalah besar. Sejarah menunjukkan bahwa setelah ada Raja Saudi yang baru, para pemimpin regional dan dunia akan terbang ke Riyadh untuk memberi penghormatan. Presiden Barack Obama memangkas waktu kunjungan ke India setelah briefing tentang kematian Abdullah pada tahun 2015. Menteri Luar Negeri John Kerry, Senator John McCain, dan mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice bergabung dengannya. Demikian pula Inggris sebagai rekan Barat kunci Arab Saudi yang berbeda mengirim delegasi bersama dengan Perdana Menteri saat itu David Cameron, Pangeran Charles, dan Jane Skin yang menjadi duta besar Inggris sebelumnya. Namun dengan MBS tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat dan Inggris harus berpikir lebih keras tentang tanggapan mereka daripada di tahun 2015. Pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi tahun 2018 kemudian disimpulkan oleh CIA tidak diragukan lagi diperintahkan oleh MBS telah memicu kecaman Barat di seluruh dunia, terutama oleh Presiden Joe Biden. Biden berjanji untuk menjadikan Arab Saudi sebagai paria. Pada Februari tahun lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menurunkan status Arab Saudi menjadi kolega. Pada bulan yang sama, Gedung Putihnya meremehkan MBS dengan pepatah bahwa Raja Salman bukan MBS adalah lawan bicara Biden. Akan penasaran untuk melihat berapa banyak perwakilan profil tinggi yang ada di Amerika Serikat atau Inggris karena Jamal Khashoggi dan semua itu, kata Horak. Meskipun demikian, Washington akan bernafas lega untuk bertindak. Kematian Salman nantinya akan menjadi keprihatinan langsung bagi tingkat senior pemerintah Amerika Serikat. Saudi juga akan bernafas di atas ini. Mereka berkepentingan untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Saya yakin mereka akan proaktif dalam terlibat segera dengan negara-negara mitra utama. Mungkin mitra teluk mereka terlebih dahulu, tetapi kemudian segera setelah itu Amerika Serikat dan mitra barat lainnya. Saya berharap mereka akan mengharapkan perhatian senior segera.